Dari beliau Pak Anies ini, yang saya rasakan pribadi adalah dengan kartu lansianya. Ada juga kartu lansia? Iya. Gimana itu maksudnya? Jadi saya kartu lansia naik busway gratis. Naik busway gratis? Iya, naik Jaklingko gratis. Itu kartu lansia? Ya, kartu lansia, iya. Iya, betul. Betul, gratis. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan, karena sosok yang satu ini mendapatkan perhatian publik, teman-teman, baik dari lawan politik maupun dari pendukung Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak Anies kemarin sudah mendatangi di beberapa tempat, berkunjung ke beberapa daerah, dan sambutannya luar biasa. Ribuan masyarakat menyambut Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini sebagai calon presiden di 2024. Dan kalau saya melihatnya, ini seperti era Pak SBY dulu. Ketika Pak SBY mau maju menjadi calon presiden, itu yang mendatangi Pak SBY juga luar biasa. Ketika Pak SBY itu datang ke suatu daerah, itu sambutannya persis yang terjadi pada Anies Baswedan. Ribuan orang mendatangi Pak Anies Baswedan, mendukung Pak Anies untuk melakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan tagline yang kemarin diusung, yaitu perubahan dan perbaikan untuk di 2024. Kemarin kita juga melihat PKS sudah melakukan musyawarah Majelis Syuro, di mana dalam musyawarah tersebut mengusung 3 kriteria calon presiden di 2024. Yang pertama adalah nasionalis religius, kemudian simbol perubahan, yang ketiga berpotensi menang. Dan itu semua mengarah kepada Pak Anies Baswedan. Jadi sudah clear, PKS mengusung Anies, kemudian Nasdem mengusung Anies, dan Demokrat mengusung Anies. Jadi 3 partai ini sudah sepakat. Namun teman-teman, di tingkat bawah itu ada beragam alasan kenapa memilih Anies Baswedan. Dari tingkat pusat sampai daerah, ada beberapa alasan kenapa harus memilih Anies. Coba kita lihat teman-teman 2 video mengapa warga masyarakat ini memilih Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Kenapa dukung Pak Anies? Anies orang baik. Kakak Farhan. Karena Ramzi dukung Anies, maka saya dukung Anies. Oke, terima kasih. Baik, sahabat sekalian, saya ingin bertanya dengan warga Jakarta terkait dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Dia kan baru mengakhiri masa jabatannya. Apa tanggapan dari Bapak terkait dengan kepemimpinan Anies Baswedan? Puas atau tidak puas atau seperti apa? Silakan Pak. Kalau saya pribadi cukup puas. Cukup puas ya Pak ya? Karena dia banyak prestasi, agamanya bagus, orang nggak sombong lagi gitu kan? Nggak sombong ya Pak ya? Orang merendahkan diri. Dia punya kalau saya pendidikan, oke. Sangat profesor ya. Itu. Jadi sangat puas dengan puas ya dengan kinerjanya ya. Kemudian kalau Bapak gimana Pak? Saya sama teman Pak Haji, sangat puas juga. Ya. Puas ya. Iya. Semenjak si Anies dagang itu jauh sekali, banyak kali perubahannya. Banyak sekali perubahan luar ya? biasa. Kayak busway-nya, kayak halte-nya, halte lama, bangun baru. Contoh sekarang halte depan Sarina itu lantai 2. Nanti ada kafe-nya, ada toiletnya, situ. Jadi dari sisi transport juga sudah memuaskan juga dan juga ya? nanti ada MRC sekarang sepanjang Gambir. Itu perjuangan Anies. Itu yang dia berjalan. Sedikit Pak. Oke, boleh. Dari beliau Pak Anies ini, yang saya rasakan pribadi adalah dengan kartu lansianya. Ada juga kartu lansia? Iya. Gimana itu maksudnya? Jadi saya kartu lansia naik busway gratis. Naik busway gratis? Iya, naik Jaklingko gratis. Itu kartu lansia? Ya, kartu lansia, iya. Iya, betul. Gratis. Ya sama. Saya kan tinggal kan di sini, usaha di sini. Saya tinggal di arah timur. Naik busway gratis, ada kartunya. Kartu lansia. Jadi Anies memperhatikan lansia. Iya. Kartu berlaku selama setahun, nanti perpanjang lagi. Bisa itu dia. lagi. Untuk lansia seumur 60 tahun ke atas. Jadi kehadiran pemimpin itu sangat terasa. Yang terasa sekali. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait beberapa alasan kenapa warga ini memilih Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat tadi, alasannya Pak Anies baik.
Pak Anies tidak sombong. Pak Anies cukup berhasil selama memimpin di DKI Jakarta. Apalagi para lansia tadi menyampaikan bahwa naik busway gratis. Nah, ini kan bentuk satu perhatian Pak Anies kepada warga masyarakat bawah. Dan inilah yang diharapkan agar Pak Anies nanti maju di 2024 dan melanjutkan program-program yang humanis, program-program yang berpihak kepada warga masyarakat. Nah, itu teman-teman harapan dari warga masyarakat yang memilih Anies Baswedan. Namun demikian, ini ada beberapa orang yang ternyata tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Dan saya pikir ini wajar teman, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kemarin Pak Anies datang ke suatu tempat di berbagai daerah itu dikritisi oleh orang-orang yang dari PDIP. Ini apakah curi start kampanye? Bahkan ada seorang duta besar ini yang melapor ke KPU terkait belum waktunya kampanye kok kampanye. Posisi Pak Anies Baswedan itu sebagai bakal calon, bukan sebagai calon. Nah, ketika Pak Anies datang ke suatu daerah disambut oleh ribuan orang, sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kenapa? Pak Anies bukan calon presiden. Pak Anies itu bakal calon yang akan diusung untuk nanti didaftarkan ke KPU. Dan sekarang kan belum ada pendaftaran. Jadi kalau Pak Anies datang ke suatu daerah, ini sah-sah saja. Juga tidak ada masalah. Tetapi ini dipermasalahkan oleh seorang duta besar yang keroyo-royo lapor ke KPU terkait hal ini. Coba kita lihat beritanya teman-teman. Ini kita ambil dari fajar.co.id. Ex-Jubir Jokowi Fajrul Rahman mengadu ke KPU. Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye? Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Fajrul Rahman turun gunung menggedor Komisi Pemilihan Umum KPU soal dugaan curi start kampanye oleh pihak yang mengaku calon presiden. Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye? Cuit Fajrul Rahman lewat akun Twitter pribadinya @fajrul Minggu 20 November 2022. Selain memprotes pihak yang mengaku capres sudah curi start kampanye, mantan juru bicara Presiden Joko Widodo itu juga menggedor KPU untuk memberi perhatian. Tok-tok @kpu.id tulisnya. Meski tak menyebut pihak yang mengaku capres, namun sentilan Fajrul Rahman tersebut diduga oleh banyak netizen mengarah ke Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah resmi diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden. Selepas purna tugas, Anies memang gencar berkunjung ke daerah-daerah menemui tokoh-tokoh masyarakat dan ulama. Terlihat di kolom komentar cuitan Fajrul Rahman, netizen menyindir balik. Pendukung Jokowi di 2 pemilu itu dianggap menyinyir dan tidak tahu malu. Bapak kok nyinyir sih? Emang salahnya di mana? Takut ya kalau Anies Baswedan entar ente nganggur. Kalau mau nyinyir jadi buzzer aja sekalian, lumayan buat kerja sampingan. Ente udah jadi dubes, tapi kok nggak malu ya bikin narasi beginian, sindir @tamin. Panik ya Anies menggema di seluruh Indonesia. Akan Anies pada waktunya, timpal @jamal. Nah itu teman-teman terkait cuitan dari Fajrul Rahman, di mana dia mencuit terkait lapor kepada KPU mengenai calon presiden yang sudah kampanye, padahal belum waktunya kampanye. Jadi sekali lagi, Pak Anies itu bukan calon presiden teman-teman, karena memang belum terdaftar di KPU. Dan ini juga belum waktunya kampanye, tetapi Pak Anies kan bisa kemana-mana sebagai warga biasa. Pak Anies bukan pejabat publik, Pak Anies bukan gubernur, Pak Anies bukan orang pemerintahan, maka Pak Anies bebas kemana-mana. Dan ketika Pak Anies berkunjung ke suatu daerah, bukan memakai fasilitas negara. Itu yang perlu dicatat teman-teman. Karena Pak Anies bukan pejabat publik, Pak Anies bukan kader partai, Pak Anies bebas kemana saja. Tetapi itu pun dipermasalahkan oleh Fajrul Rahman sampai lapor ke KPU. Jadi ya kalau ada warganet yang mengatakan sudah jadi dubes kok nyinyir, seperti buzzer, sekalian jadi buzzer. Nah itu kan bentuk sindiran balik kepada Fajrul Rahman, yang mestinya itu tidak dilakukan oleh Fajrul Rahman. Fokus saja ke pemerintahan Fajrul Rahman, karena beliau sebagai duta besar mestinya mengurusi persoalan-persoalan terkait WNI yang ada di tempat dia bekerja. Itu lebih bijak daripada mengurusi politik, karena dia bukan orang politik, orang pemerintah yang mengurusi kerja-kerja pemerintahan.
Mestinya itu yang dilakukan oleh Fajrul Rahman. Tetapi ya itulah Fajrul Rahman yang ikut campur dalam urusan politik, padahal dianya sudah menjadi duta besar. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.